Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini, secara mengejutkan, Mas Panji Pragiwaksono mengatakan wapres kita itu seperti anjay. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Panji Pragiwaksono, seorang artis yang sangat terkenal, berani-beraninya menghina wapres kita, menghina Mas Gibran? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Mas Panji ini pendukung daripada Mas Anies Baswedan? Apakah tujuannya supaya elektabilitas daripada Mas Gibran ini turun? Apa sebenarnya tujuannya? Apakah ini bermuatan politik atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan itu ya di media sosial itu, ada yang pro terhadap Mas Panji, ada juga yang kontra gitu ya. Pokoknya ada yang pro dan kontra. Nah, menurut saya pribadi, kalau saya perhatikan itu ya, ada semacam keanehan gitu ya, baik yang pro dan maupun yang kontra. Biasanya yang pro itu ya orang-orang yang mendukung Mas Anies. Tapi yang kontra biasanya orang-orang yang mendukung Mas Gibran. Jadi ada dua kubu yang sangat besar di sini ya, kubu Mas Anies dan kubu Mas Gibran. Kemudian bagaimana dengan kritikan daripada Mas Panji ini terhadap Pak KDM? Apakah Pak KDM itu tersinggung? Apakah Pak KDM akan melaporkan Mas Panji ini? Jadi baru-baru ini lagi rame di media sosial, Mas Panji Pragiwaksono ini dilaporkan ke polisi. Namun anehnya Pak polisi mengatakan, ya, apakah Mas Panji ini bisa dipidana dengan KUHP baru? Sementara kejadiannya ketika diduga menghina Mas Wapres itu pada saat sebelum KUHP disahkan. Apakah ini bisa dijerat pidana KUHP baru atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Mas Panji diduga menghina Wapres kita dengan sebutan anjay? Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Gibran, saya tidak berpihak pada Mas Anies, saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi. Saya berpihak pada kebenaran. Saya benar-benar netral. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, ketika Mas Panji ini seolah-olah meledek gitu ya, mengejek Mas Gibran. Dia mengatakan Mas Gibran itu sama seperti customer service, padahal dia kan wakil presiden. Lalu dia mengatakan Mas Gibran itu kayak anjay gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini etis atau tidak? Jadi gini guys, saya tidak berpihak ya, mohon maaf ya. Saya tidak berpihak pada Mas Panji, saya tidak berpihak pada Mas Gibran. Artinya gini, di satu sisi saya bisa membela Mas Panji, di sisi lain saya bisa tidak membela. Apa yang saya bela dari Mas Panji? Yang saya bela itu ketika ada orang yang body shaming terhadap anaknya. Orang yang mengejek anak Mas Panji, itu saya tidak bisa toleransi. Tapi di sisi lain, ya Mas Panji ini juga tidak bisa ditoleransi karena dia mengejek Mas Gibran di tempat umum. Ya kalau dia mengatakan Mas Gibran itu kayak anjay gitu ya, kemudian mukanya kayak orang ngantuk dan sebagainya. Kalau dia mengatakan seperti ini di Amerika nggak jadi masalah, di Eropa nggak jadi masalah. Tapi ada istilah culture, budaya. Jadi budaya kita itu tidak boleh seperti itu guys. Di tempat umum kita meledek orang lain, meledek fisiknya nggak boleh. Itu namanya body shaming ya. Tapi yang jadi permasalahan, pendukung daripada Mas Gibran itu malah mengejek anak daripada Mas Panji. Harusnya kan kalau mengejek itu ya Mas Panji aja diejek. Jadi jangan ikut-ikutan sama anak-anak dong ya. Itu kalau saya perhatikan. Saya bukan pelin-pelan ya, tapi saya berpihak pada kebenaran ya. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, di media sosial itu, mereka tidak fokus pada konteks apa yang diucapkan oleh Mas Panji ini. Ya, kemungkinan kalau saya perhatikan itu ya, yang pro dan kontra itu tergantung dukungan politik. Kalau misalnya nih ya, dia mendukung Mas Anies ya, mendukung yang namanya oh, pihak oposisi bukan koalisi, maka akan mendukung Mas Panji. Tapi kalau misalnya ya mendukung Mas Gibran, membenci Mas Anies, maka biasanya ya akan membenci Mas Panji Pragiwaksono. Jadi tergantung keberpihakan politik, ya tergantung dukungan politik kita. Sebenarnya ini nggak bisa dilihat dari kacamata politik guys ya. Kasus ini nggak bisa dilihat dari kacamata politik. Ya, jadi kita harus benar-benar netral. Jadi gini guys, sebenarnya sebagian ada yang saya setuju dengan yang diucapkan oleh Mas Panji ini. Ada benarnya juga ya. Seperti misalnya mengkritisi polisi, mengkritisi tentara, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Cuman, dia sedikit over ya. Dia menggunakan fisik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia bermain fisik? Apa alasannya? Dugaan saya karena audiensnya itu membutuhkan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, komedi itu kan tergantung audiensnya. Kalau audiensnya suka fisik, ya pasti komedinya juga akan melakukan uh, mengejek-ejek yang berbau fisik gitu. Tergantung audiens.
Ya, kalau audiensnya itu nggak suka hal yang mengejek fisik, maka dia tidak akan melakukan itu, tergantung audiensnya. Saya tidak menyalahkan Mas Panji di sini ya, saya menyalahkan audiensnya, karena audiensnya suka seperti itu. Ya, padahal kalau saya perhatikan ya topik-topik daripada Mas Panji ini ya sangat luar biasa. Saya tuh salah satu orang yang suka dengan Mas Panji ini ya. Tapi bukan karena masalah dukungan politik terhadap Mas Anies ya, tapi karena apa? Karena konteksnya, konteks daripada materi stand up komedinya guys ya. Bagaimana dengan Pak KDM? Pak KDM juga seperti itu ya, pendukung KDM biasanya benci dengan Mas Panji ya. Sebenarnya yang diucapkan Mas Panji ini ada benarnya juga ya. Di satu sisi kita harus mengakui bahwa yang dikatakan Mas Panji ini bahwa KDM itu adalah orang yang sangat terkenal di YouTube. Kita tidak bisa menyangkal itu, tapi permasalahannya ya Pak Kadem itu walaupun terkenal di YouTube ya, hasil YouTube-nya itu dikasih ke masyarakat ya, dikasih ke warganya, tidak dimakan sendiri ya. Nggak jadi masalah kalau seorang pejabat itu YouTuber, nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Cuman penilaian kita Mas Panji itu mengolok-olok KDM bukan, dia mengatakan yang sebenarnya. Ya, apakah Pak Kadem melaporkan? Enggak. Santai aja kalau saya perhatikan ya. Ketika Mas Panji mengkritik Pak KDM, santai aja. Bahkan di Instagram daripada Pak KDM, Mas Panji mengatakan supaya ini semacam jembatan silaturahmi gitu ya. Sah-sah aja ya. Kita sebagai pendukung KDM jangan marah ke Mas Panji, jangan norak gitu ya. Kita sebagai warga pecinta KDM jangan norak gitu, santai aja gitu. Kita nggak boleh menghakimi Mas Panji itu karena masalah dukungan politik, nggak bisa guys, nggak bisa ya. Walaupun ya dugaan saya, menurut keyakinan saya, Mas Panji ini ada upaya untuk menaikkan elektabilitas daripada Mas Anies. Ya ini sah-sah aja ya kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sah-sah aja, dukungan politik itu sah-sah aja ya. Saya juga sebenarnya kalau boleh jujur mendukung Pak KDM ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa lu mendukung Pak KDM, ini kan keyakinan saya. Keyakinan itu nggak bisa dihakimi guys. Kita tidak bisa mengatakan misalnya nih orang yang mendukung Anies itu salah, nggak bisa. Namanya keyakinan ya kan. Cuman permasalahannya, saya melihat Mas Panji ini ya, Mas Panji ini ada semacam dukungan politik terhadap Mas Anies sehingga Mas Panji ini disangka mendukung atau menaikkan daripada elektabilitas daripada Mas Anies itu sendiri ya. Tapi kalau boleh jujur ya, menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, Mas Anies ini belum layak jadi pemimpin ya, jadi presiden kalau saya perhatikan. Walaupun konon katanya dia cerdas. Ya ada banyak kekurangan kalau saya perhatikan. Apa itu? Mas Anies ini terlalu elitis kalau saya perhatikan. Terlalu elitis banget. Ya, kemudian dia punya masa lalu yang sangat kelam. Apa itu? Pada saat calon gubernur ya, calon gubernur tahun 2017 berhadapan dengan Pak Ahok. Itu sangat-sangat berdarah-darah kalau saya perhatikan. Dan susah dilupakan oleh para pendukung Ahok. Sementara di Indonesia itu pendukung Ahok itu banyak banget ya. Sampai sekarang masih banyak kok pendukung Ahok ya. Tidak hanya beragama Kristen ya, beragama Muslim juga ada kok yang mendukung Pak Ahok. Ya, itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Jadi dalam menilai masalah ini, ya menurut keyakinan saya, kita tidak boleh berpihak pada Mas Panji karena dukungan politik, karena dia dekat dengan Mas Anies. Nggak boleh ya. Kita harus benar-benar objektif ya, objektif menilai stand up comedy daripada Mas Panji ini. Menurut saya pribadi sah-sah aja ya. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat dibutuhkan ya, ada orang yang mengkritik pemerintahan ya. Ada orang yang mengkritisi, ini sangat-sangat dibutuhkan bagi demokrasi guys. Ya, cuman dia ya ada hilap ya. Dia lupa dengan budaya Nusantara, budaya Indonesia itu nggak boleh mengejek fisik seseorang itu di tempat umum. Beda dengan di Amerika. Di Amerika ya bisa aja ya ada orang yang mengejek wajah Donald Trump itu mirip kambing, mirip sapi dan sebagainya, nggak jadi masalah tuh ya. Kenapa? Karena ya di Amerika itu kan demokrasi itu kan benar-benar luar biasa gitu ya, bebas sebebas-bebasnya gitu ya, asal jangan main pukul gitu ya. Kalau ngomong biasa nggak jadi masalah. Nah, budaya Amerika lah yang dibawa Mas Panji ke Indonesia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Mas Panji ini kabur ke Amerika. Dia nggak kabur guys ya. Emang waktu viral videonya di Netflix itu dia sudah di Amerika ya, bukan di Indonesia. Dia sudah menetap tinggal di Amerika ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya ucapkan ini masuk akal atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM, salam rasional.